Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said, IMT 2019-1054. Saya dari kelompok 2, Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan di sini merupakan produk dari masyarakat. Kenapa? Karena apabila kita sadari arti dari pendidikan itu sendiri, yaitu sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek yang lain kepada generasi muda. Maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir setiap sesuatu yang kita pelajari yaitu merupakan hasil interaksi kita dengan orang lain, baik di rumah, di sekolah, tempat bermain, tempat kerja, atau sebagainya. Bagi masyarakat itu sendiri, hakikat pendidikan di sini sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya, yaitu dengan proses adaptasi tertentu yang sesuai dengan cara masing-masing periode zaman, yang mana dilalui dengan pendidikan serta interaksi sosial. Dan dengan demikian, pendidikan di sini dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yang mana pendidikan di sini sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal atau di luar dirinya, yaitu yang biasa disebut dengan keluarga. Perlu kita ketahui bahwa ada dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama pedagogik dan yang kedua pedagonik. Pedagogik di sini yaitu artinya pendidikan, sedangkan pedagonik yaitu ilmu pendidikan. Pedagonik di sini atau yang biasa disebut dengan ilmu pendidikan yaitu yang menyelidiki, merenungkan gejala-gejala dalam mendidik. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogia, yang berarti bergaul dengan anak-anak. Sedangkan yang sering digunakan yaitu istilah pedagogos, yang berarti seorang nelayan yang masih bujang, yang mana pekerjaannya mengantar atau menjemput anak-anak ke sekolah dan dari sekolah. Pedagogos di sini yaitu berasal dari kata paidos yang berarti anak, dan agoge yang artinya saya membimbing atau memimpin. Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan di sini yaitu merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar, yang mana peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yaitu sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik supaya menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan juga sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar, yang dimana individu tersebut berada. Pendidikan di sini tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik, yaitu secara menyeluruh, sehingga anak menjadi lebih dewasa dalam konteks hidupnya, yaitu sebagai pribadi maupun hidup dalam masyarakat. Pendidikan juga sebagai proses humanisasi atau memanusiakan manusia, yang dimana mengandung implikasi bahwa tanpa pendidikan manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu, dunia pendidikan di sini harus mendapat sorotan lebih, yaitu supaya dapat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Perkembangan anak didik
serta kebutuhan-kebutuhannya. Masalah pendidikan yaitu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan kehidupan suatu bangsa dan negara akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu sendiri. Tidak ada bangsa yang dapat membangun dan meraih kemajuan tanpa dilandasi oleh pendidikan. Sedangkan pengertian masyarakat itu sendiri yaitu sekumpulan individu yang masing-masing memiliki otot, tulang, tubuh, fisik yang masing-masing cara kerjanya dapat dilukiskan seperti halnya komponen-komponen dalam tubuh yang disebut mesin. Namun, di samping itu juga manusia memiliki otak, terutama bagian neokortex yang disinyalir tempat menyimpan daya dan kawasan kesadaran refleksi yang tidak bisa dijumpai dalam mesin secanggih apapun. Secara mendasar, sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan seseorang, yaitu supaya ia dapat menapaki perjalanan kedewasaannya secara utuh dan tersalurkannya bakat-bakat potensial yang ia miliki. Dalam konteks sosial, fungsi sekolah dalam masyarakat yaitu yang pertama, sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan, yang mana anak yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan, atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Makin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki persentase tinggi. Yang kedua, yaitu sekolah membagikan keterampilan dasar, di mana orang yang sudah bersekolah setidaknya ia pandai membaca, menulis, dan berhitung, yang saat ini sangat diperlukan dalam masyarakat modern. Selain itu, diperoleh juga sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, agama, bahasa, biologi, keterampilan teknis, dan lain-lain, yang mana dapat membekali anak untuk melanjutkan jenjang pendidikannya atau sebagai bekal untuk memasuki dunia pekerjaan. Yang ketiga, yaitu sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Semenjak diterapkannya sistem persekolahan yang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka secara otomatis telah mendobrak tembok ketimpangan sosial masyarakat dan menggantinya dengan bentuk mobilitas terbuka. Sekolah menjadi tempat yang paling strategis untuk menyalurkan kebutuhan mobilitas vertikal dalam kerangka stratifikasi sosial masyarakat, yaitu melalui pendidikan orang dari golongan yang lebih tinggi. Banyak pemuda yang berhasil menapaki jenjang karir hidupnya melalui sekolah, meskipun memiliki latar belakang status yang tergolong rendah. Oleh karena itu, orang tua berusaha menyekolahkan anaknya, yaitu dengan harapan dapat memperoleh hasil yang memuaskan bagi peningkatan derajat dan status keluarga di kemudian hari. Yang keempat, yaitu sekolah menyediakan tenaga pembangunan, di mana bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga produktif, yaitu untuk menopang proses pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Oleh karena itu, manusia merupakan sumber utama bagi negara. Masyarakat memiliki keyakinan kuat bahwa orang-orang terdidik begitu produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaan, tanggap terhadap tuntutan keterampilan baru, serta mampu menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap dunia pekerjaan. Yang kelima, yaitu sekolah mengajarkan peran sosial, di mana pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia, sekalipun berbeda agama, suku bangsa, pendirian, dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau diselidiki,
tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya. Misal, menyekolahkan anak gadis sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya dalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusinya sendiri di rumah, dan sebagainya. Yang keenam, yaitu sebagai alat transmisi kebudayaan, di mana fungsi transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, transmisi pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua, transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Transmisi pengetahuan di sini mencakup pengetahuan tentang bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial, serta penemuan-penemuan teknologi. Dalam pengetahuan ini sangat penting sehingga proses belajar di sekolah memakan waktu lebih lama, membutuhkan guru dan lembaga yang khusus. Dalam arti sempit, transmisi pengetahuan dan keterampilan itu berbentuk vocational training. Demi kelangsungan hidup dan negara, ditransmisikan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang dijunjung tinggi oleh penduduknya. Diwariskannya kepada generasi muda, yaitu pola perilaku, budaya, norma, dan nilai-nilai luhur, cinta tanah air, menghormati pahlawan, setia kepada wilayah kedaulatan negara, dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Fungsi yang ketujuh, yaitu menciptakan integrasi sosial. Dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik, terjaminnya integrasi sosial merupakan fungsi pendidikan sekolah yang cukup penting. Masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam suku bangsa, masing-masing dengan adat istiadatnya sendiri, bermacam-macam bahasa daerah, agama, pandangan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian, disintegrasi sosial sangat besar. Sebab itu, tugas pendidikan sekolah yang terpenting adalah menjamin integrasi sosial. Pendidikan dalam pembaharuan masyarakat. Kecepatan perubahan sosial dalam berbagai masyarakat berbeda-beda. Perubahan dalam masyarakat yang terpencil dibilang lambat. Akan tetapi apabila dengan terbukanya komunikasi dan transportasi di daerah itu berkenalan dengan dunia modern, maka masyarakat ini akan berkembang dengan lebih cepat. Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang sangat besar akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Oleh karena itu, setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan dapat memberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah daripada yang sebelumnya. Tidak dapat diharapkan bahwa gurulah yang akan mengambil inisiatif untuk mengadakan reformasi, sebab guru itu sendiri diangkat oleh pihak yang berkuasa dan telah menerima norma-norma yang dibersyaratkan oleh atasannya. Perubahan-perubahan itu antara lain tercermin dalam perubahan dan pembaruan kurikulum dan sistem pendidikan. Peralihan dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan memerlukan sebagai perubahan kurikulum. Pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini yaitu sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama. Manusia di sini yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali oleh penciptanya dengan budaya, yaitu supaya manusia dan budaya dapat berkembang dengan selaras dan hidup dengan manusia lain, yaitu yang biasa disebut dengan masyarakat. Hidup bermasyarakat yaitu merupakan cara teratur antara sesama, sehingga kepentingan bersama dapat terpenuhi secara wajar dan sempurna. Keteraturan itu dapat tercipta karena masing-masing dari mereka mempunyai persepsi, penilaian yang sama terhadap diri dan ketuhanan yang mereka kehendaki. Dengan demikian, mereka mempunyai nilai kemanusiaan yang sama dan saling menghargai.
Pendidikan di sini diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Pendidikan juga diharapkan untuk mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Cukup sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.